Shalom. Jumpa lagi dalam kasih Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dimanapun kau berada, saya berdoa supaya Bapak Ibu tetap baik-baik saja, tetap bersemangat, tetap di dalam Kristus. Sebab menjelang hari-hari Tuhan, ada begitu banyak orang yang mulai terlena dengan dunia ini, yang mulai tidak punya pengharapan. Hari ini firman Tuhan akan menjawab. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Hari ini Bapak Ibu, kita bersuka cita boleh mendengar firman Tuhan yang akan membangkitkan hidup kita, yang membuka pikiran kita bahwa kita tidak pernah sendirian, karena ada Allah yang akan membebaskan kita, memampukan kita untuk menghadapi hidup ini. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik Bapak Ibu. Terlepas dari kutuk. Berapa waktu yang lalu kita telah membahas tentang kutuk, asalnya, penyebabnya. Tapi hari ini kita belajar bahwa kutuk itu yang bertahun-tahun, berabad-abad, jadi yang ada di dunia ini telah dikalahkan. Nah, bagaimana caranya? Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita lebih dalam, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, di mana hari ini kami boleh mendengar firman-Mu di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu. Tapi kami butuh pimpinan Allah Roh Kudus untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, untuk hidup oleh karena firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita dengar kata-kata kutuk Bapak Ibu, kata yang tidak paling disukai oleh manusia. Dikutuki, dikutuki, dikutuki. Artinya apa? Diucapkan kata-kata yang paling jahat, dihina, kata-kata yang betul-betul apa? Menjudge orang. Kamu itu, kamu itu, kamu itu. Sehingga ketika orang menerima kata kutuk, hukuman kutuk yang disebabkan karena dosa manusia, kita lihat Bapak Ibu, beberapa lalu betapa mengerikan bahwa ketika orang berdosa, begitu kuatnya dia berdosa sehingga dia sulit lepas dari kutuk. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan belajar terlepas dari kutuk. Mari kita baca dalam Galatia 2 ayat 16 sampai 20. Galatia pasal yang kedua ayat 16 sampai yang ke-20. Mari Bapak Ibu kita baca firman Tuhan. Galatia 2 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman, karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, tidak kami pun telah percaya kepada Kristus Tuhan, pada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-sekali tidak. Ayat 18, karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, dan aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa Bapak Ibu. Terlepas dari kutuk, bukan karena usaha manusia Bapak Ibu. Terlepas dari kutuk yang pertama Bapak Ibu. Bagaimana orang bisa terlepas dari kutuk? Yang pertama, kita baca ayat yang ke-20. Dia bilang gini, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi, yang pertama, untuk terlepas dari kutuk, haruslah kita mengundang Yesus Kristus masuk dalam hati kita. Kenapa begitu? Apa hebatnya Yesus Kristus? Sehingga dia bisa melepaskan manusia dari kutuk dosa, dari hukuman dosa. Kalau Bapak Ibu tidak percaya Yesus Kristus, itu pilihan Bapak Ibu. Tapi Alkitab berkata jelas, Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Firman menjadi manusia. Untuk apa? Menggenapi apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi. Untuk apa? Membebaskan manusia dari kutuk-kutuk dosa. Mengapa kita merasa saat-saat ini begitu rasanya hidup dalam kutuk? Kok saya sial terus? Kok saya ngerasa hidup ini kok nggak ada, hampa? Kok saya ngerasa hidup ini seperti tidak ada arah? Kok saya ngerasa hidup ini sepertinya banyak uang, happy, tapi kenapa hidup saya adalah di dalam hati terdalam ada kekosongan? Kenapa saya punya keluarga yang begitu bahagia, tapi ngerasa ada sesuatu yang hilang? Ya Bapak Ibu, dosalah yang membuat manusia jauh dari Allah. Dosalah yang membuat pemisahan antara manusia dan Allah. Dan permasalahan dosa itu ada pada setiap manusia. Karena dosa, kutuk itu tidak bisa dilepaskan. Karena kenapa? Karena Allah yang Maha Kudus, Allah yang suci, Allah yang tidak pernah berdosa, mau turun menjadi manusia untuk membenarkan, untuk membawa manusia supaya hidup dalam kekudusannya Allah. Karena itu Bapak Ibu, pertanyaannya, maukah engkau terlepas dari kutuk? Maukah kita terlepas dari semua kutuk itu? Bapak Ibu, kutuk itu mengerikan. Sangat mengerikan Bapak Ibu. Kalau kita terus baca firman dan kita tidak mau taat ikut firman, engkau kena kutuk kok. Kenapa? Karena di luar Yesus kita tidak bisa buat apa-apa. Kita hidup dalam dosa, dalam dosa, dalam dosa, sehingga kita tidak tahu yang ujung-ujung dalam maut. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mempelajari, terlepas dari kutuk, harus yang pertama menerima di dalam Yesus, menerima Yesus di dalam hidup kita menjadi Tuhan dan Raja. Mengapa begitu? Karena Yesus yang kudus mau turun menjadi manusia, dan di dalam kemanusiaannya Dia tidak pernah berdosa dan tidak berbuat dosa, sehingga Dia yang kudus mau disalibkan, bukan karena maunya, tapi karena manusia yang berdosa, yang terus menerus ingin cari kesalahannya dan tidak ditemui. Akhirnya ahli-ahli Taurat, orang-orang yang beragama, orang-orang yang tahu Taurat, tapi orang-orang itulah yang membawa Yesus masuk dalam kayu salib. Kayu salib berbicara tentang apa? Pengorbanan orang, di mana pada zaman itu kayu salib
itu orang yang terkutuk. Yesus disamakan sama orang terkutuk, tapi dia bukan orang yang berdosa. Mengapa dia mau ikutin harus disalib? Karena dia harus tunduk pada firman itu. Dia pernah berfirman di kitab Yesaya dan harus menggenapinya. Karena melewati penggenapan karya Yesus, kita yang harusnya terkutuk, yang harusnya dihukum karena kutuk, kita mengalami kebebasan. Jadi Bapak Ibu, bersemangatlah, apapun, seberat apapun masalah kita, karena kita bisa terlepas dari kutuk itu, dari hukuman kutuk itu, lewat Yesus Kristus. Dan pertanyaannya, maukah engkau menerima Yesus menjadi Tuhan dalam hidup? Yang kedua Bapak Ibu, untuk terlepas dari kutuk, kita baca dalam ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat adalah perintah dari Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Ada 10 hukum Taurat yang melambangkan bagaimana hubungan aturan dengan manusia dan Tuhan, hubungan manusia dan sesama. Begitu Bapak Ibu, waktu kita terkutuk, kita tidak pernah tahu bahwa itu dosa. Hukum Taurat bagaikan cermin yang kalau kita lihat, kita seperti orang tahu, oh ternyata saya berdosa, oh ternyata saya ada tai lalat di sini. Itulah hukum Taurat yang akan membukakan dosa kita, seberapa rusaknya kita, seberapa jauhnya kita, seberapa tidak berkenan kita di hadapan Tuhan. Alkitab jelas, hukum Taurat tidak bisa membebaskan kita dari kutuk. Yang kedua, terlepas dari kutuk karena kita dibenarkan di dalam Kristus. Yang pertama tadi, terima Yesus supaya engkau lepas dari kutuk. Yang kedua, ketika engkau terima Yesus, Yesus masuk dalam hidupmu, engkau dibenarkan lewat Yesus Kristus. Karena Dia yang kudus menguduskan kita, Dia yang benar membenarkan kita, sehingga kuasa kudus itu lepas. Kenapa lepas? Karena kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga sesuatu hal yang bukan dari Tuhan keluar. Karena itu Bapak Ibu, setelah kita terima Yesus Bapak Ibu, mau tidak mau, Bapak Ibu harus melakukan firman. Hukum Taurat dibuat untuk membuat manusia mengerti akan dosa. Adakah yang melakukan hukum Taurat? Ada. Tapi prinsip hukum Taurat, ketika engkau melakukan yang satu, yang lain jangan diabaikan. Artinya apa? Ketika kita sudah bisa melakukan firman Tuhan, hukum Taurat yang pertama, kedua, ketiga, tapi yang keempat kita batal, kita ulang lagi dari pertama. Betapa sulitnya Bapak hidup dalam hukum Taurat. Betapa tidak mudahnya kita kalau di perjanjian lalu. Sulitnya kita lepas dari kutuk. Karena itu Bapak Ibu, janganlah berbuat dosa. Hari-hari ini keadaan tidak lebih baik. Tingkat moral makin turun. Orang akan berpikir begitu rusak. Dia tidak lagi peduli orang. Kita bagaimana Paulus menjelaskan, manusia akhir zaman gak peduli lagi sama
pada hakikatnya mereka memungkiri tentang Tuhan. Mereka melakukan kegiatan agama, tapi mereka jauh daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya harusnya sadar. Hai engkau orang yang berdosa, hai engkau orang yang harus terima hukuman dari kutuk. Tapi karena engkau di dalam Yesus, karena engkau dibenarkan dalam Kristus, engkau bisa lepas dari kutuk. Karena itu Bapak Ibu, maukah engkau terlepas dari kutuk? Yang kedua, orang yang terlepas dari kutuk, orang yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Manusia tidak mungkin dibenarkan karena perbuatan dia. Karena kita selalu, kalau dilihat, mari kita lihat. Satu hari ini, berapa banyak kita melakukan yang baik dan yang jahat. Berapa banyak kita melakukan firman Tuhan atau yang jahat. Siapapun engkau, strata apapun dalam hidup engkau, sehebat apapun, sejenius apapun, tetap kita manusia berdosa. Upah dosa ialah maut, hukuman kekal, menjauh dari Allah. Kadang-kadang di dunia ini Bapak Ibu, kita merasa saya udah miskin, sepertinya susah, nggak ada yang peduli. Pak, Bu, ingat, engkau bukan lagi orang berdosa. Waktu engkau dibenarkan, engkau punya jaminan untuk kekekalan. Tapi masalahnya, maukah engkau mau berjuang? Berjuang untuk apa? Berjuang untuk terus setia. Yang ketiga Bapak Ibu, kita baca ya. Di dalam ayat yang ke 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalib dengan Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu, terlepas dari kutuk. Yang ketiga, untuk terlepas dari kutuk, kita, Bapak Ibu dan saya, harus hidup di dalam Kristus. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa begitu? Allah yang kudus, dia tidak boleh ada cacat celah yang ada dari diri manusia untuk masuk surga. Kalau Bapak Ibu contoh ya, masuk ke kantor presiden ada syaratnya. Nggak boleh segala sembarangan. Untuk bertemu seorang presiden tidak sembarangan. Untuk masuk ke area presiden tidak sembarangan. Terlebih Tuhan yang begitu mulia, begitu kudus, tidak bisa manusia berdosa menghapus dirinya dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu seperti kain kotor yang tidak bisa membuat manusia kudus. Kenapa? Waktu manusia berdosa, dosa menguasai seluruh hidup manusia. Dan ketika dia berlaku untuk hal yang baik itu telah dikuasai oleh dosa. Tadi Bapak Ibu, janganlah putus asa mengiringi Yesus. Lepas dari kutuk. Yang ketiga, kita harus hidup di dalam firman. Hidup bukan mati. Hidup itu bergerak. Hidup itu ngapain? Bisa aktivitas. Karena itu Bapak Ibu, kalau engkau hari ini sedang merasakan kesialan, mengalami suatu hal yang buruk, ingat, karena ada dosa yang begitu besar, dosa yang begitu menguasaimu, yang sulit engkau lepaskan. Tapi di Alkitab berjelaskan tadi yang pertama, haruslah engkau datang ke Yesus, terima Yesus, bukan hanya sekedar di mulut, tapi meyakini Dia Allah dalam hidupku. Kalau Dia ada Allah, mengapa kita harus takut? Mengapa kita hidup berusak? Mengapa kita hidup
tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mengakui Dia adalah Allah, kita dibenarkan. Waktu kita dibenarkan, kita harus hidup dalam kebenaran. Bukan ketika kita dibenarkan, kita hidup dalam dosa. Kenapa? Itu bukan yang maunya Allah. Zaman sekarang orang merasa, saya sudah Kristen, saya sudah terima Yesus, saya tidak mungkin berbuat dosa. Salah. Justru setelah kamu terima Yesus, setan sedang menanti engkau untuk engkau jatuh dan engkau tidak lagi bangkit mengenal Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang memberikan pengharapan. Alkitab menjelaskan hari ini kabar baik buat Bapak Ibu dan saya. Ketika kita sedang letih, lesu, berbeban berat, Yesus yang berkata, "Hai kamu semua yang berletih, lesu dan berat, mari datang kepadaku. Pikulah kuk." Kuk itu apa? Kuk itu suatu beban yang bukan ditanggung sendiri. Kuk yang kupasang itu ringan. Kenapa? Kalau Anda Bapak tahu yang namanya itu penggarap tanah, penggarap sawah, itu ada 2 sapi. Itulah kuk yang dipasang di antara mereka. Kita tidak pernah jalan sendirian. Kalau kita berjalan, waktu kita lemah, yang satu kuatkan. Perhatikan baik-baik, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya, seringkali kita tidak mau berjalan, kita diam, Tuhan yang jalan. Kita diam, makanya kita terseok-seok dan kita ngerasa nggak sanggup. Kenapa kita nggak sanggup? Karena kita membuka hatinya setengah. Mengapa kutuk itu terkenal dalam hidup kita? Karena kita tidak mau hidup di dalam firman. Memang hidup dalam firman ada tantangannya. Dunia menolak. Kenapa? Tidak mungkin manusia jadi Allah. Ya, karena manusia berpikir dirinya sendiri. Tapi buat Allah nggak ada yang mustahil. Pertanyaannya, maukah engkau percaya sama Tuhan? Siapapun kita, permasalahan apapun yang kita sedang hadapi. Mungkin kita ibu rumah tangga yang begitu banyak masalah yang kita hadapi, baik dalam suami, anak, kehidupan, ekonomi, seluruh aktivitas. Menyertakan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Seringkali Bapak Ibu, ketika kita diberkati, kita udah lupa tuh. Terima kasih ya, engkau telah bebaskan aku dari kutuk. Aku hidup suka-suka saya. Nah, gitu. Iblis itu penduduh, dia pembohong, dia yang akan membuat kita, kalau kita nggak pernah baca firman, kita dikecokkan. Dan akhirnya membuat kita apa? Tuhan, mana janjimu? Tuhan, di mana engkau? Ketika aku sedang mengalami kesusahan, di mana engkau? Ketika aku sedang mengalami sesuatu hal yang sulit. Pertanyaannya, Pak, Bu, setiap keputusan yang Anda ambil, apakah Anda menyertakan Tuhan? Apakah itu Anda ambil sendiri? Karena Anda percaya itu yang terbaik. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, manusia tidak lagi ada kebenaran. Kebenaran manusia, kebenaran yang dikuasai dosa. Makanya ketika Allah yang kudus menguduskan kita, alangkah baiknya dan lebih baik kita terus tinggal di dalam Kau. Pak, saya jatuh bangun. Ya, memang proses sampai kita meninggal. Kita akan terus proses dan akhirnya kita mengerti betapa hanya di dalam Dialah kita menerima pembebasan dari kutuk. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar untuk lepas dari kutuk. Yang pertama, terimalah Yesus. Di dalam Yesus. Yang kedua, ketika kita mau terlepas, ketika kita mau dilepaskan dari kutuk dosa, kutuk pelanggaran kita. Yang kedua, apa? Kita harus sadar bahwa kita setelah terima Yesus, kita sudah dibenarkan. Waktu kita dibenarkan, jangan lagi hidup dengan ketidakbenaran. Janganlah kita keluar dari kebenaran itu. Supaya apa? Jangan ada kutuk yang menguasai engkau.
Karena setan sedang ingin membuat kita semua tidak lagi percaya tentang Tuhan. Yang ketiga, untuk lepas dari kutuk, hidup dalam firman hari demi hari, setia. Kenapa? Gak ada yang tahu ke depannya. Mungkin waktu kita ngambil keputusan, kita udah nyertain Tuhan, tapi sepertinya gagal. Jangan pernah mudah kecewa dengan Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatunya ada maksudnya. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu dan saya seringkali marah. Aku telah melakukan firman. Di mana janjimu? Di mana janjimu? Yesus yang adalah Allah, Dia melihat masalah begitu besar di hadapan manusia, yaitu apa? Hubungan yang putus. Manusia sulit menghampiri Allah. Makanya Yesus ada sebagai perantara antara manusia dan Allah untuk mengenal Allah. Tapi Bapak Ibu, ketika kita di dalam Yesus, kita kadang-kadang jauh dari perantara, sehingga kita bisa lepas dari perantara. Makanya Bapak Ibu, setelah kita terima Yesus, hiduplah di dalamnya. Supaya apa? Kita bisa terlepas dari kutuk. Siapapun engkau, Bapak Ibu saudara sekalian, sejauh apapun, serusak apapun, seberat apapun, ingat, waktu kita datang ke Tuhan, kita harus tanamkan di pikiran kita, Dia Allah yang mampu membuat yang tidak ada menjadi Allah. Dia Allah yang punya daulat, dan Dia mengizinkan segala hidup dalam hidup kita. Segala sesuatu yang mungkin baik, mungkin tidak baik, tapi kita harus berpikir Dia tetap Allah yang baik. Dan di dalam Tuhan, sebab Tuhan sendiri tidak pernah ada berniat jahat. Apapun dosa kita masa lalu, apapun dosa kita hari-hari ini, maukah engkau hari ini kembali ke Tuhan? Tangannya begitu merindukan engkau bertahun-tahun. Mungkin kau tidak lagi melayani Tuhan, mungkin kau kecewa karena gemalam, mungkin kau telah sakit hati, pahit dengan banyak orang, mungkin kau sedang mengalami satu hal sulit di jiwamu sehingga kau tidak mau lagi kenal Tuhan. Pertanyaannya, mau kau terlepas dari kutuk itu? Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita kembali. Kalau kamu mau lepas dari kutuk, hidup di dalam Kristus, terimalah Yesus. Karena yang kedua, setelah engkau terima dalam Yesus, engkau akan dibenarkan dan hiduplah dalam kebenaran. Yang ketiga, terus menerus hidup dalam firman, sehingga kutuk itu tidak akan terkena. Kalau kita hari-hari ini sedang mengalami kesialan, kebangkrutan, hal yang negatif, bukan salah Tuhan. Uji hati kita. Dan kalaupun kita sudah hidup seperti yang benar menurut versi kita, Tuhan tahu kedalaman hati kita dan kemampuan kita. Karena itu Bapak Ibu, belajar rendah hati dan selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu ku hidup. Orang yang tahu mengucap syukur, orang yang betul-betul Tuhan sukai. Kenapa? Karena ketika kita mengucap syukur, kita ngerti daripadanya lah dan kembali kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, menegur kami, membuat kami rasanya ingin kembali. Siapapun yang menonton acara ini, aku berdoa, apapun kalangan mereka, siapapun Tuhan posisi kami, mungkin kami telah jauh, mungkin kami dulu orang yang baik, tapi sekarang karena keadaan kami begitu rusak. Tuhan, hari ini ku berdoa, biar tangan kasih-Mu menarik mereka, memeluk mereka, sehingga cinta kasih-Mu mengalir. Apabila ada umat-Mu yang sedang sakit, Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa. Kiranya dalam nama Yesus, segala roh sakit penyakit keluar dari anugerah Tuhan turun atas ibu ini, sehingga laut kesembuhan orang ini mengenal Tuhan dan bersaksi. Aku berdoa buat setiap mereka yang sedang mengalami beban berat, kiranya di dalam nama Yesus kuasa firman Tuhan membukakan pikirannya untuk terus belajar
mengandalkan Tuhan, sehingga kuasa daripada firman itu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat setiap mereka yang hari menonton, kiranya berkat Tuhan menyertai mereka dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita mengucap syukur kalau kita telah mendengar firman Tuhan. Channel Berjalan Dalam Terang masih terus Bapak Ibu membuka layanan kesempatan pelayanan, melayani Bapak Ibu, baik Bapak Ibu yang terikat dengan kuasa roh jahat, baik Bapak Ibu yang telah jauh daripada Tuhan, Bapak Ibu yang konseling, ingin bertanya, ingin didoakan, silakan Bapak Ibu menghubungi nomor yang ada di depan layar kaca Bapak Ibu, dan kami akan siap terus membantu Bapak Ibu untuk membawa Bapak Ibu kembali ke Tuhan, sehingga engkau menemukan Tuhan, dan Tuhan akan memimpin kau ke arah yang lebih baik. Dukung kami Bapak Ibu dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya, supaya banyak orang kembali kepada tujuan semula Tuhan menciptakan kita semua. Kemudian bagi Shalom.